Langit masih merah tua ketika Naya tiba di apartemen tua itu. Gedung bernama Merapi Indah itu jelas sudah kehilangan kemegahannya sejak dibangun tahun 80-an. Cat tembok remnya mengelupas seperti kulit sakit, besi jeruji balkon berkarat, dan sebagian jendela tertutup kayu triplek. Tapi bagi seorang mahasiswa perantauan dengan budget terbatas, harga sewanya yang murah adalah berkah. Unit 307, lantai paling atas. Pak Joko, sang penjaga, menyerahkan kunci dengan tatapan aneh. "Mbak, ada peraturan tak tertulis di sini. Jangan tempel apapun di dinding. Pakai paku, double tape, atau lem sekalipun." Naya mengangguk sambil tersenyum, mengira itu hanya tahayul orang tua. Apartemennya sepi dan berdebu. Satu kamar, ruang tamu kecil, dapur sederhana, dan kamar mandi. Yang langsung menarik perhatiannya adalah dinding di ruang tamu. Berwarna abu-abu suram, dan di tengahnya terdapat sebuah garis vertikal berwarna merah tua dari langit-langit hingga ke lantai. Seperti seseorang mencoretkan kuas cat merah tebal. Garis itu terlihat kuno dan seolah menyatu dengan dinding. "Harus dicat ulang nih," gumam Naya. Malam pertama dihabiskan dengan membereskan barang. Dia lupa peringatan Pak Joko dan memasang sebuah poster band favoritnya di dinding kamar dengan selotip. Saat hendak tidur, dia mendengar suara gesekan lembut dari ruang tamu. Suara seperti kuku panjang menggaruk permukaan kasar. Naya membuka pintu kamar pelan-pelan. Ruang tamu gelap, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela. Garis merah di dinding itu tampak lebih gelap, hampir hitam. Dan suara gesekan itu jelas berasal dari balik garis itu. Dia menyalakan lampu. Suara berhenti. Hanya ada garis merah itu, diam, tapi terasa mengancam. Hari-hari berikutnya, suara itu selalu datang malam hari. Terkadang disertai bisikan, seperti dua orang bertengkar dengan nada marah dan tertekan, tetapi kata-katanya tak terdengar jelas. Naya mulai merasa diikuti. Dia sering merasa ada yang berdiri di belakangnya, tetapi ketika berbalik, hanya ada dinding kosong dengan garis merah itu. Poster di kamarnya selalu terlepas, jatuh ke lantai, meski selotipnya masih menempel kuat di dinding. Tekanan itu memuncak saat Naya mencoba menghias. Dia membeli lukisan kanvas kecil pemandangan dan menggantungnya di ruang tamu, tepat menutupi sebagian garis merah. Malam itu, hawa dingin yang tak wajar menyergap ruangan. Dari balik kanvas, terdengar suara ketukan berirama. Lalu, keluar cairan merah pekat dari celah antara kanvas dan dinding, menetes perlahan seperti darah. Naya berteriak, merobek kanvas itu. Di baliknya, garis merah itu tampak berdenyut, seperti pembuluh darah raksasa. Dan di sekeliling garis, muncul coretan-coretan tipis berwarna merah lainnya, membentuk pola seperti simbol-simbol aneh atau tulisan yang tidak dikenali. Dia lari ke Pak Joko, yang hanya menghela nafas. Garis merah itu sudah ada sejak apartemen dibangun, Mbak. Dulu, di lokasi ini adalah rumah keluarga. Suami istri tinggal di sini. Suaminya cemburu buta, istrinya selingkuh. Pertengkaran hebat terjadi. Suaminya mengurung si istri, lalu
Pak Joko terdiam. Dia memaksa istrinya berdiri menempel di dinding, lalu melukis garis di sekeliling tubuhnya dengan darahnya sendiri. Sejak itu, energi mereka terperangkap. Garis itu adalah portal, penjara, sekaligus penanda. Semakin banyak tempelan di dinding, semakin tersumbat jalan mereka, semakin marah mereka. Naya ketakutan. Dia memutuskan pindah. Malam terakhirnya, dia tidur di kamar dengan semua lampu menyala. Tengah malam, dia terbangun karena aroma besi berkarat dan bunga layu yang menusuk. Suara bisikan kini terdengar jelas, saling menyela di ruang tamu. Kau milikku. Lepaskan aku. Di sini selamanya. Bersama. Dari celah bawah pintu kamar, cahaya lampu ruang tamu tiba-tiba berubah menjadi merah. Dan sesuatu yang basah merembes masuk. Dia melihat bayangan dua sosok manusia di balik pintu kamarnya, saling merangkul erat, tapi juga saling mencekik. Perlahan, dari bawah pintu, merayap selembar kertas. Foto selfie Naya yang dia cetak dan sempat hendak dia tempel di kulkas, tetapi urung. Di foto itu, garis merah tipis muncul melingkari lehernya, dicoret dengan sesuatu yang merah pekat. Dan di sudut foto, tertulis tanggal besok dan jam 3. Tepat pukul 3, semua lampu padam. Suara gesekan itu terdengar bukan lagi dari ruang tamu, tapi dari sekeliling dinding kamarnya. Dan di dinding kamar yang gelap, mulai muncul garis-garis merah, berkilau lembut dalam kegelapan, seperti sedang membentuk sebuah pola. Pola yang persis mengelilingi tempat tidurnya. Mengelilingi dirinya. Naya memejamkan mata, berusaha menahan teriak. Saat dia membuka mata lagi, di hadapannya, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, terbentang dinding. Dia tidak lagi berbaring di kasur, tapi berdiri, menempel di dinding kamarnya. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Di depannya, dia melihat tubuhnya sendiri masih terbaring di kasur, dengan mata terbuka lebar penuh kengerian. Dan dari balik kelopak matanya yang terpejam, dia melihat sosok bayangan tinggi berdiri di samping tubuhnya, dengan sebuah kuas cat tembok yang meneteskan sesuatu yang gelap. Sosok itu mulai melukis, mengitari tubuhnya di kasur, membentuk sebuah garis merah sempurna. Di seberangnya, sosok wanita dengan wajah pucat dan mata kosong tersenyum getir. "Selamat datang," bisiknya. "Sekarang kita bertiga." Dan garis merah di dinding unit 307, keesokan paginya, terlihat sedikit lebih panjang dan sedikit lebih lebar. Menunggu penyewa berikutnya yang akan mengabaikan peringatan untuk tidak menempelkan apapun di dinding.